Horas, Salam. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan yang saya bacakan dari kitab Yesaya pasal 44 ayat 3. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, siapa sih kita namanya manusia, hidupnya menderita, hancur-hancuran, tak berguna, tak berdaya. Semua yang namanya manusia ingin hidup yang layak. Tapi konon umat pilihan ini luar biasa. Umat pilihan sekarang mereka menjadi orang yang sangat menderita sekali. Karena mereka sudah jauh dari kampung halamannya. Mereka jadi budak, dijajah oleh bangsa lain yang tidak mengenal Allah. Bayangkan itu. Tapi demikianlah kasih Allah akan dunia ini. Meskipun demikian, umat yang suka memberontak, umat yang selalu membelakangi Tuhan, tetapi melalui nubuatan Yesaya, ternyata Tuhan tidak membiarkan umatnya hidup menderita yang sedemikian rupa. Dan inilah janji Tuhan kepada umatnya, aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus. Apalagi, aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Bayangkan, lengkap berkat yang dijanjikan Tuhan kepada umatnya yang sedang terbuang, yang sedang susah menderita. Ada dua berkat yang luar biasa, berkat jasmani dan berkat rohani. Berkat jasmani dalam kehidupan mereka sehari-hari, diberi kehidupan yang layak, tanah yang subur. Dan secara rohani mereka tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Hanya tinggal umatnya sekarang. Apakah oleh karena sikap mereka demikian, mereka semakin jauh? Dan itulah yang sering terjadi kepada kita. Kalau kita mendapat masalah, acap kali kita bukan semakin dekat kepada Tuhan, malahan kita semakin jauh, menjauhkan diri dari gereja, jauh dari doa, jauh dari persekutuan, dari orang-orang percaya. Tetapi hasilnya apa? Nihil. Dan hari ini melalui janji Tuhan kepada umatnya bahwa Allah akan berikan berkat jasmani dan rohani. Dia berikan roh, dengan roh mereka dibangkitkan. Yang sudah terpuruk, mereka akan diberi semangat hidup. Dan itulah yang diperlukan. Tentu dengan berkat rohani mereka menjadi kuat pengharapannya, kuat harapan mereka kepada Tuhan, karena Tuhan satu-satunya pertolongan bagi mereka. Karena itu firman Tuhan hari ini memberi pesan kepada kita semuanya bahwa Tuhanlah satu-satunya berkat, menjadi sumber berkat dalam kehidupan kita. Jangan kepada Tuhan-Tuhan yang lain. Karena itu tidak ada gunanya. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, tatap tiliklah bagaimana diri kita, keadaan kita. Apakah semakin dekat atau semakin jauh kepada Tuhan? Oleh firman Tuhan hari ini, Dia mendorong kita, sebesar apapun persoalanmu, sebesar apapun perkara kehidupanmu yang menekan hidupmu, mungkin juga
sedang dalam keadaan madisu, masa depan suram, hari ini sangat ditekankan. Go, bangkit, berangkat, bergegas, datang kepada Dia. Hanya Tuhanlah sumber berkat kita. Tidak tanggung-tanggung kalau Tuhan memberi. Selain berkat jasmani, kesehatan, kebugaran, masa depan, hidup yang berguna, Dia juga memberikan itu berkat rohani supaya kita semakin dekat kepada Tuhan, melekat kepada Dia, sehingga kemanapun kita melangkah, kita menjadi berkat bagi dunia. Jangan lupa saudara, kalau kita ingat Tuhan, ingat juga berkat-berkat yang diberikan Tuhan kepada kita dalam masa pandemi ini, yaitu ingat 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang baik yang kami kenal dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Engkaulah sumber berkat kami. Meskipun kami dalam keadaan terpuruk, Engkau tidak pernah membiarkan kami. Justru dalam keadaan demikian, Engkau menunjukkan kasih-Mu sebagaimana Engkau menatap, menilik, dan melihat umat-Mu yang sedang terbuang. Hari ini juga Tuhan kami yakin dan percaya melalui firman-Mu hari ini, Tuhan juga menatap kami. Kiranya Tuhan oleh Roh-Mu, kami semakin Engkau kuatkan, semakin berpengharapan. Harapan kami satu-satunya di dalam iman kami sekarang, Engkaulah sumber berkat, sumber pertolongan kami. Biarlah Tuhan kasih anugerah-Mu ini sungguh-sungguh menguatkan hati pikiran terlebih iman kami, agar kami tetap setia kepadamu. Tatap tiliklah seluruh jemaat-Mu, AKBP Durin Sawit, dimanapun mereka berada, Engkau ada dalam kehidupan mereka. Engkau juga ada dalam masa depan kehidupan mereka. Biarlah Tuhan firman-Mu hari ini sungguh-sungguh menguasai hati pikiran kami, sehingga kami setia sampai Engkau datang kembali. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Amin.